Oke, kembali lagi di playlist tutorial untuk widget for Flutter. Di sini kita akan bahas widget tentang image. Nah, image ini ada banyak. Ada image asset, image network, image memory, image file. Nah, untuk di video ini kita akan bahas tentang image asset dulu. Teman-teman harus siapin dulu image yang mau digunakan. Misalkan saya mau pilih yang di sini, ini tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke projectnya. Di mana nyimpennya, kita bisa langsung nyimpen di bagian sini, di root projectnya. Kemudian di root projectnya misalkan kita bikin folder namanya asset. Kemudian asetnya kita buka dulu, baru di sini paste. Nah, udah di paste, kita bisa lihat di sini ada folder aset dan ada gambarnya. Sebelum menggunakan gambar ini di aplikasi kita, lokasi asetnya harus didaftarkan dulu di PubSpec YAML di bagian aset sini. Jadi yang aset ini teman-teman tinggal aktifkan Ctrl/, jadi untuk menghapus komentar. Nah, jangan lupa kalau teman-teman di uncommentnya manual, jadi dihapusnya gini, ini bakal error karena untuk identasi posisi data di PubSpec YAML itu dua spasi ya di sini, spasi 1, spasi 2. Nah, kalau teman-teman pakai Ctrl/ itu bisa otomatis Ctrl/. Nah, berhubung di sini ada satu file, jadi tinggal kita saja di sini langsung dari root project itu ke folder asset. Jadi langsung masukin folder asset / namanya apa? Namanya adalah wallpaper better bla 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 .jpg. Nah, ini cara pertama untuk mendaftarkan. Dan cara kedua, kita cukup menambahkan foldernya. Nah, karena ini foldernya langsung di bagian aset, langsung tembak ke files itu, kita bisa memakainya aset seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen ada folder lagi, misalkan di folder aset ini kita buka dulu. Jadi ada folder lagi, nama foldernya adalah image. Kita bikin folder, kemudian image. Nah, si image ini si file image-nya kita pindahin ke dalam folder image. Nah, jadi sekarang bentuknya adalah asset /image /nama file. Oleh karena itu kita daftarinnya nggak sampai asset, tapi sampai dengan folder image /. Oke, ini tinggal kita save atau get package lagi, jadi untuk menyinkronkan. Oke, sudah selesai. Kita bisa menggunakannya sekarang ke main. Sini kita bikin center, bikin child, kemudian image dot asset. Harus ada require argumen di sini, namanya adalah name, tipenya string. Name di sini merupakan nama lokasi dari si filenya, yaitu di asset image ini. Jadi selain didaftarin di PubSpec untuk filenya, kita juga cara panggilnya itu dipanggil juga nama lokasinya. Cuman kalau di sini harus spesifik. Kalau di sini kita bisa boleh sampai folder saja. Sini kita bungkusnya pakai string, boleh kutip 1 atau kutip 2. Nama folder pertama adalah asset, kemudian nama folder kedua adalah image / kemudian nama filenya adalah wallpaper better _ wolf _ mountain .jpg. Seperti ini. Nah, sebetulnya ada atribut-atribut atau properti lain yang ada di dalam image asset ini. Hanya saja kita coba lihat dulu defaultnya, Ctrl save. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena kita menambahkan aset ketika aplikasi sudah di running. Jadi kalau kita ingin menambahkan aset baru, aplikasi yang sedang di running itu kita harus di stop dulu karena belum tersinkronisasi. Ini hanya tersinkronisasi dengan project, belum tersinkron dengan aplikasi yang sedang berjalan. Setelah di stop, kita akan jalankan lagi. Oke teman-teman, ini sudah jalan dan beginilah defaultnya.
Berhubung karena desktop ini dia windownya bisa dibebasin ya, kita bisa arah-arahin kayak gini, jadi dia bakal ngikutin si image-nya itu. Tapi kalau di mobile kan ukurannya fix gitu ya, tapi kalau misalkan untuk sekedar merubah rotasi bisa aja sih. Jadi misalkan ini rotasinya yang landscape, terus ini yang rotasinya portrait gitu, udah responsif sih kalau defaultnya seperti ini. Nah kalau teman-teman pengen fix ukuran bagi di image-nya, tinggal tambahin aja atribut, namanya ada pengaturan height dan width. Misalkan height-nya ini kita pengen fix di ukuran 200 pixel, dan kemudian untuk lebarnya itu di ukuran 400 pixel, save. Nah seperti ini. Kemudian ada perbedaan antara ukuran image dengan ukuran image asli dengan ukuran image asset. Di sini mengacunya ke bagian ukuran image asset, bukan ukuran image aslinya. Jadi teman-teman biar paham, kita bisa bungkus dulu image asset ini menggunakan kontainer untuk melihat wilayah image asset itu yang mana. Kontainer, kemudian colors blue, save. Nah, jadi ada wilayahnya ya. Yang warna biru ini adalah lebar 400 itu lebar dari kontainer atau lebar dari image asset. Namun kalau image si image aslinya lebarnya itu enggak sama, dia segini, dan untuk tingginya itu baru sama. Ini ada pengaturannya di bagian atribut atau properti fit. Kita bisa atur menggunakan fit ini untuk menyesuaikan ukuran gambar asli dengan ukuran image asset. Datanya adalah box fit, ada konten, cover, dan lain sebagainya. Kalau konten, kita biarkan image asli memiliki ukuran asli dan kita tempelin di kontainer atau ditempelin di image asset. Kalau kita sekarang ubah height-nya jadi 400, nah maka kita biarkan ukuran aslinya menyesuaikan. Jadi kita punya wilayah image asset seperti ini, kotak persegi, cuman karena ukuran asli dari gambarnya gitu, nah jadi gimana dia bakal menyesuaikan supaya keseluruhan wilayah image aslinya bisa masuk ke kolom kotak yang disediakan. Kalau cover ini si image aslinya yang menyesuaikan dengan ukuran asetnya. Menyesuaikannya itu kalau konten menyesuaikan semua ukuran asli dari image-nya, kalau cover menyesuaikan ukuran aset. Jadi nanti bakal ada di crop. Jadi cover itu kayak crop lah. Cropnya itu lebih ke arah center di sini. Crop center. Kalau ukuran height-nya kita pangkas jadi perkecil lagi 300 misalkan, dia menyesuaikan. Jadi dipotongnya enggak gede, dipotongnya sedikit untuk wilayah sisinya. Seret, jadi full diisinya. Kemudian ada lagi fit namanya fill. Nah, kalau fill itu mirip kayak di Scratch. Bedanya kalau di Scratch di widget kolom, di widget di row kayak gitu, itu kan ada kontainer sebelumnya kita pelajari. Dia mengisi ke keseluruhan wilayah yang kosong. Nah, ini juga sama konsepnya. Hanya saja kalau gambarnya lebih panjang daripada rasio lebar dari space yang disediakan, maka dia akan disempitkan. Soalnya kalau kita lihat di bagian posisi konten, si gambar itu panjang. Tapi kalau kita isikan jadi fill, dia mengisi keseluruhan space yang disediakan, namun tidak melakukan cropping. Nah, gitu bedanya. Jadi mirip kayak di cover, tapi tidak di crop kalau fill. Kemudian ada lagi fit height. Kalau fit height ini
ukuran tinggi yang disesuaikan. Misalkan kalau VTEX ini bagusnya kita nonaktifkan dulu untuk ininya, size height width-nya. Nah, sekarang kita atur untuk ketinggiannya. Ketinggiannya misalkan 300 save. Nah, maka segitu. Di fit tingginya. Kalau misalkan tingginya cuma 150. Nah, dia lebarnya enggak full karena tingginya dibatasi. Kalau tingginya 100, nah, jadi dia ngefill, mirip kayak ngefill, tapi ngefillnya hanya untuk tinggi aja. Fit height ngefill untuk tinggi, tapi untuk lebarnya dia ngambil lebar dari gambar. Namun kalau di sini kita atur width juga 100, maka akan dilakukan cropping. Selama ada space, kita akan pakai lebar asli dari gambar. Kemudian untuk fit width, ini kebalikannya. Jadi kalau kita set width-nya segini, misalkan width-nya itu adalah 400, nah maka tingginya tidak dipangkas, dia pakai tinggi asli. Cuman kalau tingginya kita batasi 100, maka akan terjadi pemangkasan, di crop. Seperti itu. Itu yang sering dipakai itu adalah cover, kalau enggak contain, itu yang sering dipakai. Oke, ini kita jadikan cover. Kita memenuhi, kemudian dipangkas di center. Ukurannya 400-400. Biasanya seperti ini dipakainya. Nah, cuman ada satu lagi yang mungkin kita bisa sesuaikan. Hanya saja ini ada pembahasan lain terkait widget baru. Oleh karena itu, untuk pembahasannya mungkin nanti akan jelaskan terkait dengan pembahasan widget barunya yang namanya adalah aspek rasio. Untuk gambar image asset mungkin sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.